Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel KBI Hubaitun Najah. Bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan bisa langsung subscribe ya untuk mendapatkan informasi tentang haji dan juga umroh ya. Dari mulai tata caranya, fikih haji dan yang lainnya. Dan selamat datang juga bagi calon jamaah haji yang baru melihat channel YouTube KB Hubaitun Najah ini. Ini sebagai media untuk mengulang kembali, mengingatkan kembali materi-materi yang sebelumnya mungkin sudah diterima di masing-masing KBIHU ataupun dari pembimbingnya. Untuk hari ini, saya akan membahas tentang sejarah tempat ziarah yang ada di Makkah dan juga Madinah ya. Karena di Haramain ini di tempat suci yang disucikan oleh kaum muslimin seluruh dunia, tentunya banyak sekali hal yang harus kita perhatikan sebelum kita berziarah ke dua tempat suci ini. Terutama bagi Bapak Ibu calon jamaah haji yang akan berangkat pada tahun 2024 ini, tentunya harus bisa memaksimalkan waktu dan juga kesempatan untuk berada di dua tempat suci ini. Baik, Bapak, Ibu calon jamaah haji dan rekan-rekan semuanya yang sekarang sedang menyaksikan materi tentang sejarah tempat-tempat ziarah, saya akan memulainya dengan kota Makkah ya. Karena kota ini memiliki keutamaan tentunya yang harus diketahui oleh seluruh umat manusia yang beragama muslim tentunya ya. Nah, yang pertama keutamaannya apa saja? Yang pertama yaitu Allah menjadikan kota Makkah ini sebagai negara yang suci dan juga aman ya. Seperti diketahui sebelumnya, mungkin juga Bapak Ibu calon jamaah haji membaca di berbagai literatur ya. Di kota Makkah ini hanya diperbolehkan, apalagi terutama untuk masuk ke Masjidil Haram, hanya diperbolehkan untuk umat Muslim ya yang akan beribadah di sana ataupun mengikuti sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, keutamaannya itu kota Makkah adalah kiblat seluruh kaum muslimin dari segala penjuru dunia. Ya tentunya ketika kita sudah berada di sana, terutama di Masjidil Haram, kita akan merasakan keharuan dan juga ingin selalu berada di Masjidil Haram untuk melihat Ka'bah ya. Dan keseluruhan dari kota Makkah ini adalah tempat yang suci, yang aman bagi penduduknya. Kemudian yang ketiga, keutamaannya yaitu Allah menjamin keamanan bagi setiap orang yang memasuki kota Makkah ya. Di sini disebutkan bagi setiap orang. Yang non-muslim ketika mungkin akan berkunjung atau melihat-lihat, sekalipun mereka tidak bisa memasuki Masjidil Haram, hanya masuk ke kota Makkah, mereka akan dijamin keamanannya dan juga kenyamanannya. Kemudian yang keempat, keutamaan kota Makkah yaitu sebagai negara yang tidak bisa dimasuki dajjal ya, sebagai negeri disebutnya bukan negara. Karena kalau negara mungkin ada konstitusi dan segala macam, disebutkannya di sini negeri ya, yang tidak akan bisa dimasuki oleh dajjal. Karena Makkah ini adalah kota yang suci dan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kota Makkah adalah induk dari kota-kota lain yang ada di dunia. Ya, sebagaimana Allah telah berfirman yang artinya demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memberikan peringatan kepada penduduk Ummul Qura, yaitu induk-induk negeri dan juga penduduk negeri-negeri sekelilingnya. Surat Asy-Syura ayat 7 ya. Kemudian keutamaan yang keenam yaitu tidak boleh buang air besar dan kecil menghadap langsung ya dan membelakangi kiblat ya. Jadi di tempat kita di WC toilet seperti itu memang sudah dipersiapkan agar tidak membelakangi kiblat ya, apalagi untuk menghadapnya gitu ya. Kemudian nomor 7, Allah memilih kota Makkah sebagai tempat menunaikan ibadah haji dan juga menjadikan perjalanan menuju ke kota Makkah sebagai pengangkat derajat dan penggugur dosa bagi orang-orang yang akan berangkat ke Baitullah. Selanjutnya yaitu nomor 8, kota Makkah adalah kota yang terbaik yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau lahir
dan juga tumbuh serta menyiarkan agama Islam di kota Makkah, kemudian beliau berhijrah ke kota Madinah. Nomor 9, Allah menjadikan kota Makkah sebagai titik tolak perjalanan Isra Mi'raj ya. Karena umat muslim juga sudah mengetahuinya ya. Tiap tahun kita memperingati Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah memulainya dari kota Makkah, dari Masjidil Haram ya, kemudian melanjut ke Masjidil Aqsa seperti itu. Nomor 10, Allah menjadikan kecondongan hati manusia kepada Baitullah yang berada di dalam kota Makkah. Kita akan selalu merindukan Baitullah sekalipun berulang-ulang kita berumroh ataupun mungkin berangkat haji. Tapi kita akan selalu condong ke Baitullah, selalu condong ingin datang ke Makkah ya, ingin melihat dan juga beribadah di Masjidil Haram ya, dan selalu tawaf sekitar Ka'bah begitu ya. Kemudian nomor 11, Allah melarang orang kafir memasuki kota Makkah ya. Nah, orang kafir di sini mungkin kita pahamnya adalah orang-orang non-muslim. Tapi ada yang terbaru saat ini ya, ada beberapa orang non-muslim yang tentunya mereka tidak menunjukkan mereka non-muslim ya, hanya dengan berpakaian yang rapi tertutup tentunya dan memakai cadar. Mereka pun suka ikut ya untuk melihat seperti apa kota yang paling disucikan oleh kaum muslimin di seluruh dunia begitu ya. Selanjutnya, keutamaan kota Makkah yang nomor 12 yaitu Allah memudahkan buah-buahan yang ada di kota Makkah ya. Seperti mungkin jamaah haji yang sudah berangkat umrah atau calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini ya, tidak usah khawatir karena di kota Makkah terutama di sekitar Masjidil Haram, buah-buahan itu sangat melimpah ruah ya. Dari mulai yang mungkin sukanya apel seperti umumnya di rumah atau jeruk gitu ya, sampai ke buah delima ya, itu yang mungkin di kita di Indonesia sangat mahal. Di sana bisa lebih murah karena banyak melimpah ruah. Dan sayur-sayuran pun itu banyak sekali yang hijau-hijauan, bayam, kangkung dan sejenisnya seperti itu. Jadi tidak usah khawatir nanti ya bagi jemaah haji yang akan berangkat tahun ini ya, untuk menunjang kesehatan ingin buah-buahan, semua jenis buah-buahan itu hampir ada di kota Makkah, terutama di sekitar Masjidil Haram ya. Kemudian yang nomor 13, dilarang membawa senjata ya di dalam kota Makkah ya, kecuali petugas-petugas askar seperti itu ya. Tapi selebihnya untuk kaum muslimin yang memang akan berkunjung ke kota Makkah itu dilarang ya, dilarang keras. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin di bandara pun sudah dicek ya, terutama seperti gunting yang hal-hal yang kecil yang ada logamnya, mengandung unsur logam, atau pisau lipat seperti itu ya diharapkan tidak membawanya karena di sana pun kita bisa beli kalau sekali-kali mungkin untuk kita tahalul begitu ya atau ingin mengupas buah seperti itu. Kemudian nomor 14, perbuatan maksiat di kota Makkah itu dosanya lebih besar ya dibanding tempat lain. Jadi siapapun yang mengerjakan maksiat apapun jenisnya ya, ini sebagai kota yang suci itu ketika melakukannya di kota Makkah itu dosanya akan jauh berlipat ganda ya dosanya dibanding di tempat-tempat lain. Begitupun ketika kita melakukan kebaikan di kota Makkah ini, maka pahalanya pun akan berlipat-lipat begitu ya. Selanjutnya sebelum kita membahas kota Makkah dan isinya ya, ada apa saja di kota Makkah begitu. Tadi saya sudah menyampaikan ada 14 keutamaan kota Makkah sebagai tempat berkunjungnya dan juga beribadahnya kaum muslimin di seluruh dunia selain ke kota Madinah. Oke, selain keutamaan tadi ya, ada beberapa keistimewaan yang menjadikan kota Makkah ini juga ada tempat-tempat yang bisa kita kunjungi dan menjadi tempat untuk beribadah bagi kaum muslimin seluruh dunia. Yaitu yang pertama adalah Masjidil Haram ya. Bapak, Ibu calon jamaah haji atau yang mungkin sudah pernah umroh pun, ini adalah masjid suci yang menjadi masjid terbesar ya. Kemudian juga semua orang ingin mengunjunginya seperti itu. Dan juga ketika kita berada di Masjidil Haram ini ya, ada istimewanya ya. Ada hal yang menjadikan Masjidil Haram ini adalah tempat yang istimewa. Apa saja keistimewaannya? Yang pertama, Masjidil Haram ini adalah masjid pertama yang dibangun di atas muka bumi. Yaitu disebutnya itu Baitullah Al-Atiq ya.
Nah, ini ada di surat Al-Imran ayat 96 yang menyatakan bahwa Masjidil Haram dengan keistimewaannya dan disebut sebagai Baitullahil Atiq. Inna awala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Ya. Artinya sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadahnya manusia ialah Baitullah di Bakkah, di Mekah, ya. Karena kata-kata Makkah, Bekkah, gitu ya, itu logat Arab dan juga Indonesia mungkin sedikit beda. Yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ya, Al-Imran ayat 96. Kemudian juga di dalam Masjidil Haram, ya, yang sekarang sudah mengalami perluasan tentunya, dan semua umat Muslim, terutama yang mungkin tahun ini akan berangkat, ya, sebanyak 2 juta itu bisa lebih tertampung lagi, lebih nyaman dibanding tahun-tahun sebelumnya, ya, karena sudah ada pelebaran area sekitar Masjidil Haram. Nah, di dalam Masjidil Haram ini ada tempat sebagai kiblatnya umat Muslim seluruh dunia, yaitu Ka'bah, ya, dimana kita akan selalu rindu ketika melihat Ka'bah, begitu ya. Nah, Ka'bah ini disebut Al-Atiq. Apa arti Al-Atiq? Yaitu tua atau lama, gitu. Karena memang ia adalah rumah Allah yang paling tua, begitu. Dan juga yang pertama kali dibangun di muka bumi, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, keutamaan atau keistimewaan tadi ya dari Masjidil Haram. Pahala sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat. Nah, ingat ini ya, bagi Bapak Ibu calon jamaah haji atau yang sudah umroh sekalipun ya, 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid-masjid yang lainnya. Sekalipun di sekitar Masjidil Haram ada masjid-masjid kecil ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau nanti kita berangkat haji atau umroh, selama ada waktu dan fisik kita sehat, kenapa tidak kita sering sholat berjamaah di Masjidil Haram. Nah, ini menyesuaikan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Sholatu fi masjidi hada afdal minal alfi sholati fi ma siwahu illa masjidil haram wa sholatu fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi sholatin. Ya. Artinya sholat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, lebih utama 1.000 kali lipat dari masjid selainnya, kecuali Masjidil Haram. Dan sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat. Nah, ini hadis riwayat Ahmad ya, dan juga Ibnu Majah, dan juga disohihkan oleh Al-Munziri, Al-Busiri, dan juga Al-Bani. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sudah sering berumroh ataupun akan berangkat tahun ini berhaji ya, nah, ini sudah jelas bahwa Masjidil Haram lebih utama dalam artian pahalanya 100.000 kali lipat sekalipun dibanding Masjid Nabawi, seperti hadis yang barusan disampaikan. Selanjutnya keistimewaan yang ketiga, yaitu Masjidil Haram merupakan salah satu dari 3 masjid yang dianjurkan untuk kita mengunjunginya, ya, dan beribadah di sana karena ada keberkahannya. Sekalipun masjid sekitar Masjid Nabawi dan juga Masjid Haram banyak juga masjid-masjid yang dibangun kecil-kecil ya, tapi ada 3 masjid yang memang kita utamakan terlebih dahulu untuk kita mengunjunginya dan juga kita beribadah di dalam masjid itu. Seperti sabda Rasulullah SAW ya, dalam hadis dari Muslim, la tashuddur rahali illa salasati masajid, Masjid Hada wal Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa. Ada 3 masjid ya, Bapak Ibu, di sini yang harus kita perhatikan. Artinya, janganlah kalian mempersiapkan perjalanan atau bersafar kecuali ke salah satu dari 3 masjid berikut, yaitu masjidku, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram, dan tentunya Masjidil Aqsa. Walaupun saat ini memang kita tidak bisa ke sana ya untuk berkunjung karena sedang terjadi konflik seperti itu, tapi nanti suatu hari nanti kita ada kesempatan keamanan juga ya, secara keamanan memang sudah bisa kita kunjungi, kita masuki, maka kita diusahakan untuk bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa. Tapi masih ada 2 masjid utama ya. Kalau ke Masjidil Aqsa tidak bisa ya karena berhubungan dengan keamanan, alangkah lebih baiknya kita mengunjungi Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan membahas selain Masjidil Haram,
yang di dalamnya ada Ka'bah, ya. Kitab Ka'bah bentuk yang segi empat dan juga berkiswah hitam ini mungkin kita taunya adalah hanya sebagai kiblat saja, ya. Tapi di sini ada Ibnu Katsir, ya, berkata, Ka'bah adalah matsabah, yaitu Allah menjadikan Ka'bah sebagai tempat yang dirindukan dan dikangenkan oleh ruh-ruh manusia. Dan meskipun tidak akan pernah puas kita setiap tahun berangkat ke Masjidil Haram dan kita melihat Ka'bah serta berkeliling tawaf di sekitarnya, ya, karena tempat ini akan selalu dirindukan oleh setiap manusia, ya, beragama Islam tentunya, ya, akan selalu ingat dan ingin selalu terus-menerus berangkat dan melihat Ka'bah seperti itu. Semoga pemaparan saya kali ini bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu jamaah haji, umroh, dan juga rekan-rekan sekalian, ya. Dan semoga kita bisa diberikan kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci, ya, dan juga diberikan rezekinya agar dimudahkan berangkat ke Baitullah. Mungkin cukupkan sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.